Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini jumpa lagi dengan saya, Ibu Sna, dalam mata pelajaran pengembangan obat tradisional. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang granul yang PPT-nya dibuat oleh teman kita, yaitu Riana Aprilianti. Nah, apa itu granul? Granul merupakan gumpalan-gumpalan dari partikel-partikel yang lebih kecil dengan bentuk tidak merata dan menjadi seperti partikel tunggal yang lebih besar. Granul umumnya berbentuk tidak merata dan seperti partikel tunggal yang lebih besar. Oke teman-teman, metode granulasi ada dua ya, yaitu yang pertama adalah granulasi basah, yang kedua adalah granulasi kering. Kapan sih dilakukan granulasi kering? Yaitu 1. Jika bahannya tidak tahan panas, 2. Jika bahannya tidak tahan cairan, yang ketiga jika bahannya mempunyai sifat granul yang tidak baik. Nah, bagaimana tahapan granulasi kering? Yang pertama, dilakukan penimbangan zat aktif dan zat tambahan. Yang kemudian dilakukan haluskan zat aktif dan zat tambahan. Kemudian dilakukan campur semua zat aktif dan zat tambahan, yaitu pencampuran 1. Kemudian dilakukan pengelolaan. Kemudian dilakukan granulasi dengan MES 14-20. Dan siapkan masa keempat dengan mencampur dengan fase luar, yaitu pencampuran 2 dan pengempaan. Nah, bagaimana kita menggunakan granulasi basah? Yaitu jika granul mempunyai sifat alir yang tidak baik, jika bahan suka dicampur menjadi granul yang baik, dan jika bahan tidak tahan panas dan tidak tahan cairan. Tahapan granulasi basah yang pertama adalah dilakukan penimbangan zat aktif dan zat tambahan, kemudian dilakukan haluskan zat aktif dan zat tambahan masing-masing, kemudian dilakukan pencampuran zat padat, penambahan cairan pengikat, kemudian dilakukan granulasi dengan MES 6-12, dilakukan pengeringan tidak menggunakan lemari panjang, kemudian granulasi dengan menggunakan MES 14-20, dan menyiapkan masa keempat dengan mencampur granul dengan fase luar atau lubrikan dan dilakukan pengempaan. Nah, sebagai contoh teman-teman, itu adalah cryptolacnate granulat, di mana bahan aktifnya adalah 100 gram granulat yang mengandung aqueous extract of herbal drug sebanyak 40 gram, kemudian malvae folium sebanyak 20%, Phoenicula fructus sebanyak 10%, Eupatorii herbal sebanyak 15%, Sambucifloa sebanyak 20%, Juniperi galbulus sebanyak 10%, Stigma maitis sebanyak 20%, dan sodium sulfat sebanyak 18 gram. Nah, ekspresiannya bisa menggunakan maltodextrin, asam sitrat, dan asam tartar. Nah, tadi kan kita sudah nih bikin granulnya. Nah, sekarang kita bagaimana sih mengevaluasi granul itu dikatakan bagus apa enggak? Nah, pertama adalah kita melakukan evaluasi kandungan lembab, yaitu diukur dengan pemanasan atau gavrimetri menggunakan alat yang namanya adalah mass Durant balance, yaitu, nah nih, persen Kb sama dengan W1 per W kali 100% itu sebagai kandungan bobot, sedangkan kandungan lembab adalah persen Kl sama dengan Wa per W1. Wa sama dengan W min W1, di mana W adalah bobot awal dan W1 adalah bobot akhir. Nah, bagaimana cara kerja uji kandungan air atau lembab? Yaitu setelah granul diayak, yaitu ayakan pertama di oven pada suhu 50-60 derajat Celcius, kemudian dilakukan penimbangan hasil. Ayak kembali, yaitu sebagai ayakan kedua, dan di oven kembali 10 menit. Hitung hasilnya. Jika hasil lembab lebih dari 10%, maka oven kembali sampai kandungan lembabnya kurang dari 10%. Oke, berikutnya adalah kita melakukan uji kecepatan alir, yaitu granul seberat 10 gram dimasukkan ke dalam flowability tester dan diratakan. Waktu yang dimasukkan seluruh granul yang melewati corong dicatat. Kecepatan alir dinyatakan sebagai waktu atau detik yang dibutuhkan untuk mengalirkan 100 gram granul. Nah, jika granul kurang dari 100 gram, maka dihitung persamaannya. Misalnya granul 50 gram, maka waktunya tidak lebih dari 5 menit.
Dikatakan memiliki sifat alir yang baik jika untuk 100 gram granul yang diuji mempunyai waktu alir kurang dari 10 detik. Nah, ini adalah dari Prof. Ahmad Doli. Kemudian dia menggunakan diameter corong yang digunakan adalah 128 sampai 132 mm dengan tinggi corong yaitu 235 mm yang dihitung dari pangkal mulut corong. Kemudian kita yang ketiga ya teman-teman, yang ketiga adalah evaluasi granul adalah sudut diam. Apa itu sudut diam? Sudut diam adalah diameter dan tinggi kerucut yang terbentuk diukur. Kemudian sudut diam dihitung menggunakan persamaan di mana sudut diam adalah sama dengan tan minus 1 dalam kurung H per R, di mana sudut diam adalah tan minus 1 dalam kurung tinggi kerucut dibagi jari-jari kerucut. Nah, ini adalah hubungannya antara sudut diam, di mana kalau alirannya itu sangat baik, sudut diamnya antara 25 sampai 30. Kalau alirnya baik, sudut diamnya antara 31 sampai 35. Alirnya cukup adalah 36 sampai 40. Cukup buruk adalah 41 sampai 46. Buruk adalah 45 sampai 55. Sangat buruk adalah 56 sampai 66 dan sangat-sangat buruk yaitu lebih dari 66. Kemudian evaluasi yang keempat adalah berat jenis. Berat jenis nyata adalah sama dengan B per F sebelum pengetapan. Berat jenis nyata setelah pengetapan sama dengan B per F setelah pengetapan. Oke teman-teman, kemudian ada evaluasi yang kelima yaitu persen kompresibilitas. Bagaimana caranya? Yaitu granul sejumlah 100 ml dimasukkan ke dalam gelas ukur sebagai volume bulk, kemudian diletakkan pada motorized tapping device, alat dihidupkan selama 5 menit, kemudian diukur volume granul akhir setelah pengetapan, lalu ditimbang untuk mengetahui beratnya yaitu sebagai B per V. Persen kompresibilitas dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Persen kompresibilitas sama dengan Pro-Book men Pro-Trap per Pro-Book kali 100%. Serbuk granul dikatakan dapat mengalir bebas bila serbuk sejumlah 100 ml yang dimasukkan ke dalam gelas ukur mengalami perubahan volume sesudah pengetapan kurang dari 20%, yaitu semakin kecil kompresibilitasnya maka semakin bagus. Oke teman-teman, cukup sekian ya presentasi dari saya. Kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!